Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan kembali berbicara membahas tentang kepastian penyelenggaraan Piala Dunia U20 di negeri kita. Di Indonesia yang rencananya sesuai jadwal berlangsung pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Polemik muncul, ya kita sudah tahu pasti banyak ya yang sudah mencoba untuk menolak kedatangan salah satu tim peserta dari 24 tim yang akan ikut termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Tim tersebut adalah Israel. Ya, dan kita sudah tahu dua gubernur sudah berbicara, Gubernur Bali dan Jawa Tengah, untuk menolak kehadiran Israel karena berdasarkan konstitusi. Dan Presiden sudah mengutus Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sejak kemarin malam, bahkan di jam 12, mungkin masuk ke jam 1 dini hari, Rabu dini hari, itu berangkat ya, menuju ke Zurich, Swiss, itu untuk bertemu dengan petinggi-petinggi di FIFA, termasuk dengan Ketua ya, Gianni Infantino, untuk bisa berbicara tentang kelanjutan dari penyelenggaraan Piala Dunia U20. Ini langsung diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Harus ada solusinya dan Indonesia tetap menginginkan bahwa Piala Dunia itu berlangsung sesuai dengan jadwal. Dan ini menjadi tugas berat bagi Erick Thohir untuk bagaimana lobby-lobby tingkat tinggi yang terjadi di sana berbicara. Tentunya ada win-win di sini dengan penyelenggaraan Piala Dunia, tetapi juga harus bisa melihat dengan kehadiran Israel yang banyak penolakan. Tapi Presiden Jokowi sudah berbicara dalam press conference atau berbicara di depan media di Istana Negara semalam. Beliau tetap menjamin Piala Dunia itu bukan saja berlangsung di Indonesia, tapi keamanan Piala Dunia itu akan sesuai dengan apa yang beliau katakan, bahwa harus dipisahkan olahraga dan politik. Itu garis besarnya dari pernyataan Pak Presiden. Dan soal Palestina, Indonesia tetap pada track ya, berdiri teguh sesuai dengan konstitusi ya, dan terus mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Itu tidak bisa diganggu gugat ya. Dan pendirian Indonesia tetap ya tidak berubah sama sekali kalau melihat soal Palestina ini. Tapi kalau dalam dunia olahraga, dalam sepak bola, apalagi ini usia muda, mungkin di sini Presiden bisa mengatakan ini harus membedakan. Dan apa yang dilakukan saat ini di Indonesia itu karena kita menang bidding. Ya, ini sebuah kehormatan di mana Indonesia akhirnya ditunjuk setelah memenangkan bidding, mengalahkan Brasil dan Peru dan menggantikan posisi Cina. Kita menjadi penyelenggara. Dan sejak awal itu sudah terjadi pada Oktober 2019. Dan ketika itu juga saat kita berhasil menjadi pemenang sebagai tuan rumah, bahkan ada 6 kepala daerah yang sudah menandatangani government guarantee ya. Semua menjamin siap untuk bisa menjadi tuan rumah. Karena ada 6 venue, 6 stadion yang akan diselenggarakan di U20 ini. Selain di GBK Jakarta, ada di Jakabaring di Palembang sana, ada Iwayan Dipta di Bali, Manahan Solo, ya, Jalak Harupat di Jawa Barat, Gelora Bung Tomo yang ada di Surabaya. Nah, ini kan tempat-tempat yang dipilih sudah. Bahkan dari pihak FIFA sudah melakukan kunjungan inspeksi langsung untuk bisa melihat kelayakan dari stadion-stadion ini yang dipilih, segala kekurangannya, bagaimana untuk cepat diantisipasi di dalam mengejar penyelenggaraan yang tidak lebih dari 2 bulan ke depan. Dan tetap mereka masih bekerja ya. Ada 30-40 orang yang selalu melihat. Artinya ini masih berjalan. Walaupun kemarin FIFA itu sudah membatalkan drawing di Bali
dan muncul rumor bahwa Indonesia dibatalin, tapi belum ada pernyataan resmi dari FIFA. Ya, katanya konon surat ada masuk, penggantinya adalah Peru, tapi sampai saat ini sudah belum ada sama sekali. Itu yang membuat Presiden setelah melakukan press conference dan menyatakan bahwa tetap Indonesia bisa menyelenggarakan Piala Dunia, berarti di sana ada Israel. Kalau bisa Pak Presiden mengatakan demikian, semua akan dijamin soal keamanan. Ya, Piala Dunia akan berlangsung, tidak mungkin Israel akan dicoret. FIFA tidak akan mungkin melakukan itu. Yang ada pencoretan Indonesia, kalau kita menyuruh Israel harus tidak ada dan dicoret, ya FIFA akan memilih untuk membatalkan Indonesia, memindahkan ini ke luar Indonesia. Ini yang disayangkan, karena penggemar sepak bola kita kan sedang menanti ini. Ini event langka, sulit untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaan ini. Tapi kalau kita tidak bisa melaksanakan komitmen kita dengan FIFA seperti di awal, bahwa kita siap menyelenggarakan ini, pasti hilang kepercayaan FIFA terhadap Indonesia. Ya bisa aja ada ancaman-ancaman ke depan, kita tidak tahu sanksi-sanksi, ya kita tidak tahu sini. Bisa aja ada, bisa aja tidak. Ya, ini kan semua bola ada di tangan FIFA. Makanya Erik diutus oleh Presiden untuk bisa melakukan lobby-lobby pendekatan di sini, berbicara dengan ada solusinya yang harus diambil di sini penyelenggaraan. Karena ini suatu hal yang bagi Indonesia ini gengsi, ya, untuk bisa nama bawa bangsa dan negara kita di mata dunia. Jika kita berhasil, ini bagus, karena ini akan menjadi batu loncatan kita untuk bisa mengajukan diri lagi dalam bidding untuk Piala Dunia 2034 nantinya. Mungkin saja bukan cuma Indonesia, tapi ada negara-negara tetangga di ASEAN yang akan ikut bersama. Mungkin Singapura, mungkin Malaysia, mungkin Thailand, kita tidak tahu. Tapi ini kan rencana ke depan. Tapi dengan syarat kita harus sukses dulu. Tapi kalau ini tidak sukses, apalagi ini dibatalkan, FIFA membatalkan, dan kita tidak bisa menjadi tuan rumah karena penolakan terhadap Israel ini, karena dianggap situasi yang tidak kondusif. Ini ya kita tidak akan berharap banyak. Masa depan sepak bola kita akan suram. Ya. Jadi anak-anak muda kita yang berharap ke depan untuk bisa menjadi pemain sepak bola baik, ya, pudar, hilang semuanya. Karena kan U20 ini pasti persiapan itu yang sudah dilakukan saat ini di bawah STY itu tidak akan ada guna lagi. Naturalisasi yang sedang digaungkan untuk bisa mendatangkan Justin Hubner, Eva Jenner, Rafael Struijk di sini, ya bisa aja ditelan dengan angin begitu saja, akan hilang, akan menjadi sia-sia semuanya. Nah, kemarin juga saya dengar memang ada untuk menyelamatkan Piala Dunia ini, untuk bisa melakukan drawing kembali, karena kan belum ditentukan oleh FIFA di mana tempat drawingnya lagi setelah pembatalan dengan Bali ini. Gibran, wali kota Solo, sudah mengatakan Solo siap. Demikian juga yang Jawa Barat siap untuk menggelar drawing Piala Dunia U20, bahkan di luar Jawa, ya, di Sulawesi Utara, Manado siap kalau cuma untuk drawing, ya, karena untuk menyelenggarakan pindah Israel di sana kan tidak bisa, kan? Tidak punya stadion yang memenuhi standar FIFA, sehingga untuk bisa drawing saja ya mungkin oke lah. Tapi ini kan hanya alternatif. Sekarang tergantung bagaimana Erik nih, tugas Erik yang sungguh berat ini yang harus dia lakukan dalam obrolan bersama dengan petinggi-petinggi FIFA untuk meyakinkan FIFA bahwa Indonesia tetap siap, mampu menjalankan ini. Seperti apa yang dikatakan Pak Presiden di hadapan wartawan, bahwa ini akan terus keyakinan dari seorang kepala negara. Ya, tidak boleh tidak. Tetapi kita juga harus bersiap. Kita boleh yakin, berharap, dan saya sendiri berharap Piala Dunia ini akan terjadi di Indonesia. Jangan sampai batal, tapi juga harus bisa mengantisipasi dengan hal-hal lain, hal terburuk yang bisa dialami. Hal terburuknya apa? Ya, pembatalan itu. Itu yang kita harus siap menerima ini dengan segala konsekuensinya. Kita harus tegar, ya. Tidak, ya kecewa ya oke kecewa. Tetapi FIFA yang memutuskan ini. Karena ini gawenya FIFA. Kita hanya penyelenggara. Kita ditunjuk sebagai penyelenggara. Ketika kita dianggap siap dan semua menyatakan siap, ya, siapapun tim yang datang itu, termasuk Israel, kita harus siap. Ya. Karena kan kita belum tahu ketika Israel datang lolos. Israel baru lolos pada Juli tahun yang lalu. Dan tetap apapun siapapun negara itu kita harus siap. Karena FIFA yang menentukan ini.
Israel melalui babak kualifikasi. Dan akhirnya tidak ada yang menyangka mereka bisa ke final di Eropa loh, zona Eropa. Ketika mereka ikut di sana, mereka berhadapan dengan Inggris di final dan hanya kalah lawan Inggris. Dan mereka berhak untuk lolos. Makanya tidak boleh serta-merta diusulkan penolakan mereka kemudian FIFA akan mencoret, nggak akan terjadi dimanapun. Dalam sejarah nggak ada. FIFA mencoret satu negara yang sudah lolos, kemudian dicoret. Ya, untuk ikut serta termasuk Israel di sini. Dan memang lebih menarik, coba kita dengar apa yang dikatakan. Saya ingin biar teman-teman semua bisa melihat lagi seperti apa yang dikatakan oleh Presiden kita, Pak Jokowi, tentang pandangan beliau soal Israel ini, soal Piala Dunia U20 yang beliau ingin tetap berlangsung di negeri kita tercinta ini. Kita lihat. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses pra-kualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi, posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Jelas ya, apa yang dikatakan oleh Presiden. Urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Itu dia sekelumit ya, pernyataan dari Presiden Jokowi tentang bagaimana sikap negara di dalam Piala Dunia U20 ini, termasuk menerima Israel bermain di Indonesia. Nah, kita tinggal tunggu perkembangan terakhir. Itu rencananya Erick akan bertemu pada siang ini dengan FIFA. Itu sekitar jam 2, kalau jam 2 mungkin jam 8 malam di kita ya. Jadi antara jam 2 sampai jam 5 sore. Itu agendanya dalam pertemuan untuk membahas ya, mencari win-win di sini, solusi tentang Piala Dunia U20, termasuk tentunya dengan Israel yang ada di dalam ya. Ini akan membahas dengan FIFA. Dan nantinya kalau itu dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat baru kita tahu hasil pembicaraan ini. Ya, bagaimana setelah diputuskan. Makanya saya bilang kita berharap event ini jadi. Itu kan harapan juga semua orang. Semua netizen, semua penggemar sepak bola di Indonesia. Tapi kita juga harus bersiap sekali lagi untuk menerima berita terburuk di saat tidak ada titik temu pembicaraan dan FIFA tetap dalam pendiriannya, seperti ketika ketegasan mereka untuk membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali yang rencana akan berlangsung pada tanggal 31 Maret ini. Itu juga mungkin yang akan mereka lakukan, ketegasan mereka. FIFA atau Ketua Umum Gianni Infantino punya hubungan yang baik dengan Presiden Jokowi, juga dengan Erick Thohir, tetapi untuk urusan ini mereka tetap punya pendirian yang juga tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diatur ya dengan apapun, karena mereka tetap akan menjalankan Piala Dunia ini sesuai dengan waktu yang mereka tentukan, dan makanya keputusannya itu mereka bisa membatalkan. Makanya kita harus siap menerima berita terburuk ini. Ya. Kita akan tunggu nantinya ya, bagaimana
lobby-lobby Erik sebagai ketua umum PSSI dengan para petinggi di FIFA. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.